know they wanna come and separate us, but they can't do us nothing. You're the one I want, and I'ma continue loving. You're considered wife, and I'm considered husband, and I'm always rooting for you. The way you look at it, I ain't going nowhere from a muffin. She gon' hold it down, can't nobody tell her nothing. Got the kind of love that always make her back to fussing, and that's what gets me closer to you. No one knows why I'm in you. You'll never know what it's like to walk in our shoes, and no one knows the things we've been through. Yeah, can never measure up to half of what I put you through. That's why we'll break through. 106. Jadi, sistem saraf pusat adalah pusat kendali tubuh yang bertanggung jawab untuk memproses informasi dan mengkoordinasikan tindakan, terdiri dari dua bagian utama, otak. Ini otak besar terdapat dari bahasa Latin yaitu cerebrum, di mana cerebrum adalah bagian terbesar dari otak yang terletak di bagian atas dan depan tengkorak. Fungsi utama dari cerebrum yaitu yang pertama ada pengolahan informasi sensorik, di mana cerebrum menerima dan menginterpretasikan informasi dari 5 indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang kedua itu ada pengendalian gerakan sukarela. Yang pertama, cerebrum mengontrol gerakan-gerakan yang kita lakukan secara sadar seperti berjalan, berbicara, dan menulis. Yang ketiga, bahasa. Berbagai area di cerebrum berperan penting dalam kemampuan kita untuk berbicara, membaca, dan menulis. Yang keempat, ada memori, di mana cerebrum menyimpan berbagai jenis memori, termasuk memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, pembelajaran, di mana cerebrum memungkinkan kita untuk belajar hal-hal baru dan mengembangkan keterampilan baru. Yang terakhir, yang keenam, pengambilan keputusan dan penalaran, di mana cerebrum memungkinkan kita untuk berpikir logis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketujuh, ada emosi, di mana cerebrum berperan dalam pengolahan dan ekspresi emosi. Dan yang terakhir, kepribadian, di mana cerebrum juga berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Sekian dari penjelasan otak besar, kita akan masuk lagi ke penjelasan dari otak kecil. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagian-bagian otak kecil dan penjelasan, di mana otak kecil berbentuk seperti bola yang terbagi menjadi dua belahan, hemisfer dan dihubungkan oleh struktur yang disebut vermis. Yang berikut ada fungsi otak kecil. Fungsi otak kecil, di mana yang fungsi otak kecil itu ada beberapa bagian. Yang pertama, koordinasi gerak. Cerebellum berperan krusial dalam mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot yang halus dan tepat. Yang kedua, keseimbangan dan postur, di mana cerebellum menjaga keseimbangan tubuh dan postur tegak. Yang ketiga, ada pembelajaran motorik, yang dimana cerebellum terlibat dalam pembelajaran gerakan-gerakan baru dan menyempurnakan gerakan-gerakan yang sudah ada. Yang keempat, fungsi kognitif atau peran yang lebih baru, di mana fungsi utama cerebellum adalah motorik. Penelitian terbaru di mana menunjukkan bahwa ia juga berperan dalam beberapa aspek fungsi kognitif, termasuk bahasa, perhatian, dan fungsi eksekutif. Jadi baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagian otak tengah. Yang ini adalah bagian otak tengah. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk menjelaskan bagian dan pengertian tentang otak tengah. Otak tengah atau dalam istilah ilmiah merupakan bagian terkecil dari otak dan terletak di antara otak depan. Fungsi dari otak tengah adalah yang pertama, pengolahan informasi visual dan auditorial, di mana
yang memproses informasi auditorial atau kedua struktur ini terlibat dalam refleksi orientasi terhadap perangsangan visual dan auditorial. Yang kedua, kontrol gerakan tubuh, di mana ia terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan gerakan. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh, di mana otak tengah berkontribusi pada pengaturan suhu tubuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang batang otak. Sekian penjelasan dari otak tengah. Kami akan masuk ke penjelasan tentang batang otak. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya. Jadi baik, kita akan masuk bagian batang otak. Di mana batang otak merupakan bagian vital dari sistem saraf pusat yang menghubungkan otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebellum. Kita akan masuk pada fungsi utama dari batang otak. Yang pertama itu ada pengaturan fungsi otonom, di mana batang otak secara otomatis mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari. Contohnya pernapasan, di mana mengatur irama dan kedalaman pernapasan. Yang kedua, detak jantung, mengatur kecepatan dan kekuatan detak jantung. Yang ketiga, tekanan darah, di mana mengatur dan menjaga tekanan darah dalam rentang normal. Yang keempat, pencernaan, mengontrol proses pencernaan termasuk menelan. Yang kedua itu ada refleks, di mana batang otak memproses dan mengkoordinasikan berbagai refleks seperti batuk, bersin, dan muntah. Yang ketiga ada keseimbangan dan koordinasi, yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang keempat ada kesadaran dan kewaspadaan, di mana berperan dalam mengatur tingkat kesadaran dan kewaspadaan. Yang kelima pengolahan informasi sensorik, di mana batang otak menerima dan memproses informasi sensorik dari berbagai bagian tubuh sebelum meneruskannya ke otak besar. Yang keenam, kontrol gerakan mata, di mana beberapa bagian batang otak mengontrol gerakan mata. Yang ketujuh, pengaturan siklus tidur bangun, di mana berperan dalam mengatur siklus tidur bangun. Yang terakhir ada pengaturan suhu tubuh, di mana berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Sekian. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga penjelasan kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.